Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata kuliah Arsitektur Pelanggan Lunak. Dan pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Untuk materi pertemuan kali ini kita menuju ke SOA atau Service Oriented Architecture. Apakah SOA itu dan apa fungsinya dan apa mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi dan mungkin penjelasannya bagaimana akan kita pelajari di materi ini. Apakah SOA itu? SOA adalah sebuah arsitektur yang mempresentasikan fungsi dan layanan. Jadi meskipun biasanya dipakai untuk fungsi tingkat tinggi, jadi high level, SOA itu juga termasuk dalam dunia bisnis middle end sampai ke low end seperti itu. Jadi tidak hanya ke high level saja. Mengapa fungsi? Karena fungsi menunjukkan abstraksi aktivitas yang sesuai dengan kegiatan alami atau secara real yang dilakukan oleh aplikasi atau program atau individu atau sebuah organisasi. Dan mengapa layanan? Karena layanan mengabstraksikan fungsi dan dapat menunjukkan bentuk hubungan yang bermakna antara dua pihak yang berkomunikasi, misalnya antara klien dan developer atau klien dan yang menjalankan aplikasinya, misalnya seperti itu, atau user dengan customer seperti itu. Mengapa SOA? SOA itu muncul akibat kebutuhan komputasi yang semakin kompleks. Semakin kompleks, semakin meningkat. Tetapi pada saat yang sama muncul tuntutan tentang independensi dan keterkaitan yang rendah, loss coupling, seperti itu. Misalnya suatu aplikasi order atau aplikasi penjualan, ketika dia diimplementasikan kepada high level, kebutuhan yang sangat tinggi, maka dia membutuhkan layanan-layanan yang mendukung kebermanfaatannya. Misalnya ketika ada Tokopedia, misalnya Tokopedia ya, katakanlah Tokopedia. Tokopedia merupakan marketplace service atau marketplace application. Nah, dia membutuhkan suatu SOA atau service oriented arsitektur untuk misalnya yang pertama mencari pelanggan. Bagaimana arsitektur tentang mencari pelanggan atau pelayanan untuk mencari pelanggan itu dapat terpenuhi di dalam Tokopedia. Nah, satu hal seperti itu, permisalan seperti itu, misalnya untuk mencari pelanggan itu ditetapkan oleh suatu layanan servis. Nah, layanan servis ini itu mendukung kebermanfaatan dari Tokopedia seperti itu. Tidak semua kebutuhan komputasi dapat dipenuhi sendiri. Nah, seperti itu. Kalau Tokopedia, sebenarnya Tokopedia mampu untuk membuat atau istilahnya memunculkan servis tersebut. Namun dia akan terlalu luas untuk menyikapi untuk mengembangkan aplikasi internet tersebut. Nah, maka SOA itu nanti dia akan istilahnya bergabung atau mungkin istilahnya mendeveloper dengan developer yang lain seperti itu. Independensi diperlukan karena seringkali sebagian fungsionalitas yang diperlukan berada di luar domain kendali pemakai. Nah, ini contohnya kalau misalnya di luar domain kendali pemakai, nah itu dia tidak dapat membutuhkan hal tersebut. Makanya dia membutuhkan servis di lain domain seperti itu. Kata arsitektur dalam SOA menunjukkan pendekatan yang sistematis, di mana arsitektur itu mendefinisikan di dalam SOA itu yang pertama adalah komponen-komponen sistem, kemudian tugas peran masing-masing komponen, hubungan antar komponen dan mekanisme kerja secara keseluruhan, dan standar juga yang digunakan. Standar apa yang digunakan dalam memberikan pelayanan dari SOA tersebut. SOA mulai banyak digunakan dalam lingkungan enterprise, terutama sektor bisnis. Nah, lebih banyak di bisnisnya. Ada dua arah pengembangan. Yang pertama adalah inward, ke dalam institusi sendiri, suatu perusahaan sendiri, di mana integrasi sistem-sistem yang ada untuk membangun fungsionalitas yang lebih luas. Kemudian ada juga outward, memanfaatkan sebagai perluasan sistem yang ada, external network, peluang bisnis,
dan sebagainya. Contohnya layanan pembuatan file PDF secara online. Nah, seperti ini. Ini misalnya contohnya PDF online. Nah, otomatis ketika suatu perusahaan membutuhkan layanan, ketika output dari suatu perusahaan tersebut itu membutuhkan PDF atau mengekspor menjadi PDF, maka SOA yang dibutuhkan atau service yang dibutuhkan adalah seperti ini, PDF online. Dia akan langsung mengekspor apa-apa yang dibutuhkan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu menjadi PDF seperti itu. Fase SOA ada 3 fase, yaitu yang pertama adalah fase inisiasi, menentukan tim pengembang, tujuan, jadwal, dan hasil kerja. Kemudian fase develop roadmap, menciptakan peta jalan yang menunjukkan kebutuhan dari hardware dan software. Kemudian yang ketiga adalah fase implementasi dan pengujian, menjelaskan bagaimana melakukan implementasi yang teridentifikasi, kemudian menguji setiap layanan yang dibutuhkan, seperti itu. Ini adalah 3 fase SOA yang dibutuhkan atau yang biasanya disajikan seperti itu. Dalam SOA, fungsi-fungsi bisnis direpresentasikan dalam bentuk layanan, share and reusable. Nah, jadi dapat digunakan bersama dan dapat digunakan kembali. Komponen-komponen dalam proses bisnis yang termasuk dalam infrastruktur TI dan pendukungnya dipandang sebagai layanan-layanan yang standar dan bisa dipakai kembali. Maksudnya dipakai kembali itu ketika sudah dipakai layanan tersebut, ketika sudah berfungsi dan mungkin pada saat itu tidak dibutuhkan, nanti ketika ada kebutuhan lagi, service lagi, akan bisa digunakan kembali. SOA dan integrasi sistem atau aplikasinya mendefinisikan fungsi-fungsi bisnis sebagai layanan yang bersifat standar, share, dan reusable, menjadi tidak mudah jika sistem-sistem yang ada bersifat heterogen. Nah, kalau misalnya fungsinya itu bersifatnya heterogen atau berbagai macam, maka share dan reusable ini agak susah untuk digunakan. Dalam konteks enterprise computing, definisi fungsi sebagai layanan memerlukan integrasi. Nah, adanya integrasi karena sistemnya berbentuk heterogen atau bermacam-macam terhadap aplikasi penyusunnya. SOA menyediakan platform integrasi yang standar, tetapi tetap mengakomodasi kebutuhan akan otoritas dan fleksibilitas dalam pengelolaan masing-masing aplikasi sistem. Nah, seperti itu. Jika ada berbagai macam sistem atau aplikasi, maka SOA juga harus menyediakan sistem integrasi. Namun integrasinya ini tetap standar. Misalnya standar itu sesuai dengan standar yang digunakan setiap sistem aplikasi, seperti itu. Nah, SOA sebagai platform integrasi. SOA memisahkan antara pesan atau query atau call dengan pemrosesan. Pesanan, orderan, distandarisasi dan tidak dikaitkan dengan sebuah produk teknologi tertentu, sehingga bisa dikirim atau diterima oleh siapapun. SOA memisahkan antara bagian publik dan bagian privat, seperti itu. Nah, mana ini? Publik dan bagian privat. Nah, bagian publik dapat diakses oleh siapapun. Bagian privat hanya diakses oleh pemiliknya saja atau penyedia layanan tersebut. Ini contoh kontrolnya dari service oriented arsitektur. Ini misalnya ini arah transportnya, arah pengirimannya. Nah, ini adalah layanan-layanannya, layanan dari SOA, seperti itu. Ini description-nya. Nah, misalnya suatu layanan punya deskripsi seperti apa. Prinsip SOA, prinsip dasar SOA adalah kesederhanaan yang diwujudkan dalam beberapa hal. Contohnya, pewujudannya adalah seperti ini: sekumpulan definisi standar tentang layanan yang disediakan oleh enterprise untuk enterprise yang disimpan dalam sebuah registry atau pencatat. Pengelolaan fungsi definisi layanan yang bersifat terpusat, jadi terpusat ya, tidak terpecah belah, mengurangi ketergantungan atau interdependensi dari suatu sistem, karena seluruh proses bisnis dapat didistribusikan kepada beberapa backend sekaligus. Nah, jadi tidak tergantung pada suatu sistem tertentu, seperti itu. Manfaat SOA yang pertama adalah layanan dapat diatur sedekat mungkin dengan strategi dan aktivitas bisnis.
Nah, standarisasi yang terbuka mendorong perluasan dan pengembangan layanan yang melibatkan pihak-pihak lain yang melalui kolaborasi. Sifat dari reusable dari layanan dapat menghemat biaya dan usaha pengembangannya. Kebebasan dan keluasan dapat dalam implementasi ya, kebebasan dan keluasan dalam implementasi layanannya masih dapat dipertahankan. Contohnya layanan, nah ada komponen-komponen, ada layanannya, ada penyedia layanannya, ada pemakai pencatat layanan, dan pesan atau query atau call atau orderannya, seperti itu. Analoginya seperti ini, SOA itu sebagai jembatan penghubung antar pulau-pulau yang tersebar luas. Misalnya contohnya di Indonesia. Nah, SOA-nya itu adalah kapal-kapalnya, pesawat-pesawatnya, seperti itu. Gambarannya, pada umumnya di sebuah perusahaan memiliki tidak hanya satu aplikasi atau software bisnis ya, yang menunjang operasional. Banyak aplikasi yang dibangun berbasiskan proyek yang mana programmer atau developer yang membangunnya bisa berbeda-beda. Platform yang dijadikan basis pengembangannya pun juga berbeda-beda, seperti itu. Contoh, sebuah perusahaan memiliki aplikasi atau software forecasting yang dibangun menggunakan Visual Basic. Selain itu, mereka juga memiliki aplikasi Fixed Asset yang menggunakan Fox Pro, dan ada pula aplikasi workflow pengajuan CAPEX dan OPEX yang dibuat menggunakan Java. Nah, ini kan berbeda-beda. Ada Visual Basic, ada Fox Pro, dan ada Java. Nah, disinilah peranan SOA dalam mengintegrasi ketiga aplikasi tersebut agar dapat berbicara antara satu dengan yang lain, seperti itu. Nah, ini ada kuis di akhir pertemuan ini, yaitu identifikasikanlah fungsi-fungsi dalam proses bisnis yang dapat ditawarkan sebagai layanan. Jadi, carilah fungsi-fungsi proses bisnis yang dapat ditawarkan sebagai layanan SOA. Contohnya apa ya? Maksudnya dari pertanyaan ini adalah berikanlah contoh SOA dan fungsi-fungsi yang ada dalam SOA tersebut. Contoh SOA itu apa? Ya, dalam artian SOA dalam proses bisnisnya, seperti itu. Siapakah yang bisa memanfaatkan layanan tersebut? Nah, misalnya kamu menyajikan atau memilih satu contoh atau dua contoh. Nah, sebutkan di dalam contoh tersebut yang bisa memanfaatkan layanan tersebut itu siapa? Internal siapa? Eksternalnya siapa? Seperti itu. Kemudian sistem aplikasi untuk implementasinya seperti apa? Nah, SOA tersebut itu implementasinya seperti apa? Nah, SOA ini seperti itu. Aplikasinya itu apa? Berbentuknya apa? Atau namanya aplikasinya itu apa? Misalnya seperti itu. Kemudian apakah muncul heterogenitas dalam penyediaan penawaran layanan? Maksudnya gini, heterogenitas itu seperti ini tadi. Nah, ada beberapa layanan atau enggak? Atau hanya satu layanan saja? Misalnya ada perusahaan menggunakan Visual Basic, Fox Pro, dan Java. Nanti SOA-nya itu seperti apa? Misalnya SOA-nya itu dalam menggunakan integrasi outputnya berupa apa? Outputnya misalnya berupa tampilan di UI atau UX. Nah, nanti tampilannya seperti apa? Misalnya memakai dengan bahasa pemrograman Dart, seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, silakan dikerjakan dari kuis tersebut ya, kuis ini silakan dikerjakan. Saya beri waktu sampai 1 hari atau malam itu maksimal dikumpulkan, seperti itu. Itu ya. Malam mungkin jam 20 atau mungkin 1 hari enggak apa-apa. Ya, coba nanti bisa dicari lagi. Oke, itu saja pertemuan pada pertemuan kali ini. Yang mau tanya silahkan di grup. Nanti untuk pengumpulannya saya upload di Bebas Sumbu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk minggu depan untuk presentasi per kelompok. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.